Laci Peterson terlahir dengan nama Laci Dennis Roca yang lahir pada tanggal 4 Mei 1975. Dia adalah anak bungsu dari 2 orang bersaudara. Laci bekerja di peternakan sapi milik orang tuanya sejak usia muda dan juga menikmati berkebun bersama ibunya. Orang tua Laci bercerai ketika dia dan kakaknya masih kecil. Dan selanjutnya ibu mereka pindah bersama anak-anak ke Modesto dan Laci mengunjungi ayahnya di setiap akhir pekan. Setelah lulus SMA, Laci berkuliah di California Polytechnic State University mengambil jurusan hortikultura hias. Pada tahun 1994, dia bertemu dengan Scott Peterson di sebuah kafe. Dia lalu memberitahu ibunya bahwa dia telah bertemu dengan pria yang akan dinikahinya nanti. Scott dan Laci mulai berkencan, dan pasangan ini berpacaran selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama. Pada tahun 1997, setelah Laci lulus kuliah, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Saat Scott menyelesaikan tahun terakhirnya, Laci mendapatkan pekerjaan pertamanya. Scott akhirnya berhasil lulus dengan gelar sarjana sains dalam bisnis pertanian pada bulan Juni 1998. Pada bulan Oktober 2000, keluarga Peterson membeli sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi seharga $177.000 Amerika di lingkungan kelas atas di Modesto. Laci mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai guru pengganti, dan Scott mendapatkan pekerjaan di Trade Corp USA, yaitu anak perusahaan Eropa yang baru didirikan, yang memberinya gaji bulanan sebesar $5.000 Amerika. Keluarga Laci termasuk ibunya menceritakan bahwa Laci mendedikasikan banyak energinya untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, di mana dia menikmati memasak, menemani suaminya dan menonton acara Martha Stewart. Pada tahun 2002, Laci mengetahui bahwa dia sedang mengandung dengan perkiraan akan lahir pada tanggal 10 Februari 2003. Pasangan ini berencana untuk memberi nama putra mereka, yaitu Connor. Namun terlepas dari berita bahagia ini, selama pernikahan mereka Scott melakukan beberapa perselingkuhan. Salah satunya yang diketahui Laci terjadi pada tahun 2000. Keadaan ekonomi rumah tangga mereka kurang baik. Mereka berdua sama-sama bekerja, namun hanya memiliki tabungan kurang dari $2.000. Namun fakta ini tidak banyak diketahui oleh keluarga maupun teman-teman mereka. Begitu pula tentang fakta perzinahan Scott yang berulang. Pada tanggal 24 Desember 2002, hanya 6 minggu sebelum tanggal kelahiran dari putra mereka, Laci tiba-tiba menghilang. Menurut Scott, istrinya itu sedang berjalan-jalan dengan anjingnya ketika dia terakhir kali melihatnya. Tapi menurut dokter kandungan, instruktur yoga dan tetangga mereka, Laci tidak mungkin berjalan-jalan sendirian karena kehamilannya yang sudah lanjut. Polisi juga mengetahui fakta bahwa Scott tidak langsung mencari istrinya saat dia menyadari kalau Laci menghilang. Saat itu Scott mengatakan kalau dia sedang pulang ke rumah dan menemukan rumah dalam keadaan kosong. Namun dia melihat mobil istrinya di jalan masuk dan anjingnya terikat di halaman belakang. Alih-alih menghubungi istrinya, Scott memasak makanan untuk makan malamnya dan kemudian pergi mandi. Baru kemudian dia menelpon ke ibu Laci dan menanyai para tetangga. Bahkan ayah tiri Laci yang menelpon ke polisi bukanlah Scott sendiri. Ketika petugas patroli tiba di rumahnya, mereka mengamati beberapa kejanggalan. Dan petugas segera menghubungi sersan yang setuju bahwa detektif pembunuhan harus dihubungi. Di luar pintu, detektif menemukan adanya 2 pel dan ember yang basah. Selain itu, lantai tampaknya baru saja dipel dan trotoar di depan rumah juga tampak basah. Di meja dapur,
ada buku telepon yang terbuka dengan iklan 1 halaman penuh untuk pengacara pembela pidana. Mereka juga melihat adanya karpet di dekat pintu belakang yang tampaknya telah diseret sesuatu yang berat di atasnya. Ketika ditanya tentang aktivitas di pagi hari, Scott menjawab kalau dia pergi memancing dan memberikan pada detektif tanda terima parkirnya, meskipun tidak diminta. Saat ditanya di mana dia menyimpan peralatan mancingnya, Scott menjawab kalau dia menyimpannya di fasilitas penyimpanan di perusahaannya. Di atas tempat tidurnya, detektif mengamati adanya jejak sepanjang 1,5 meter yang menurutnya aneh karena menyerupai bentuk jenazah. Scott mengatakan bahwa detektif dapat menyelidiki gudangnya, tetapi akan sulit karena tidak ada listrik di sana. Puing-puing beton ditemukan di kapal. Walaupun mengalami kesulitan keuangan, Scott membayar tunai untuk kapal itu, namun keluarga maupun kenalannya tidak ada yang tahu tentang kapal tersebut. Scott mengaku pergi memancing sejauh 140 km dari rumahnya di Berkeley Marina. Dalam wawancaranya, Scott menyangkal bahwa dia dan Lacey memiliki masalah dalam pernikahan dan menyatakan bahwa tidak satupun dari mereka pernah berselingkuh. Selama wawancara itu, Scott terus menggunakan bentuk lampau ketika merujuk pada Lacey. Scott menanyakan tentang status pencarian istrinya pada detektif. Dia bertanya apakah pencarian menggunakan anjing pelacak jenazah. Detektif menjawab kalau anjing pelacak jenazah digunakan untuk mengendus jenazah. Dan saat ditanya balik apakah dia sudah menyerah untuk menemukan istrinya dalam keadaan hidup, Scott tidak menjawab apapun. Keesokan harinya, lebih dari 900 orang yang terdiri dari anggota keluarga, teman dan tetangga Lacey menggeledah lingkungan tersebut dan memasang selebaran orang hilang. Dalam konferensi pers, detektif mengatakan polisi tidak yakin Lacey pergi tanpa menghubungi keluarganya karena itu sama sekali bukan karakternya. Lebih dari 30 orang polisi dan pemadam kebakaran Modesto menggunakan perahu, unit anjing pelacak dan helikopter untuk pencarian. Hilangnya Lacey dan upaya pencarian yang ekstensif menarik perhatian dari media nasional. Hadiah sebesar $25.000 ditawarkan yang kemudian meningkat menjadi $250.000 dan akhirnya menjadi $500.000 Amerika. Situs web LaceyPeterson.com diluncurkan oleh suami dari salah satu teman Lacey. Keluarga, teman dan relawan mendirikan pusat komando untuk menerima panggilan telepon, mencatat perkembangan dan menyebarkan informasi. Kemudian seorang tetangga bersaksi, di malam hari di tanggal 24 Desember dia sempat bertemu dengan Scott. Saat itu, tetangga ini ingin mencari Lacey, namun Scott menjawab kalau dia tidak tahu karena menghabiskan harinya bermain golf seharian. Dengan semua ketidakkonsistenan ini, surat perintah penggeledahan dilaksanakan di tempat tinggalnya Scott, juga di kantor dan kedua mobilnya. Sepatu yang diklaim Scott dikenakan oleh Lacey saat berjalan ditemukan di dalam rumah. Di kapal juga ditemukan tang yang terkorosi dengan rambut hitam yang menempel. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa rambut itu identik dengan milik Lacey. Anjing pelacak jenazah mendeteksi adanya bau Lacey di kapal itu. Komputer pribadi dan komputer di kantor disita oleh polisi, dan diketahui bahwa dia telah meneliti aktivitas pasang surut di sekitar Berkeley Marina sejak tanggal 8 Desember. Selama beberapa minggu, Scott tidak bekerja sama dengan permintaan Departemen Kepolisian Modesto untuk mendapatkan catatan gigi dari Lacey. Dia membuat alasan seperti tidak tahu alamatnya atau lupa dokter gigi mana yang istrinya temui. Namun info yang diperoleh oleh pihak berwenang mengungkapkan bahwa Scott dan Lacey mengunjungi dokter gigi yang sama. Meskipun para detektif awalnya tidak menganggap kasus ini mencurigakan, mereka akhirnya mencurigai adanya tindak kejahatan yang terjadi dan menjadi semakin curiga terhadap Scott saat mereka melanjutkan penyelidikan.
Pada tanggal 30 Desember 2002, seorang wanita bernama Amber Frey mengungkapkan pada detektif tentang hubungannya dengan Scott. Amber dikutip mengatakan kepada media bahwa dia mulai berkencan dengan Scott selama 2 bulan terakhir, tanpa mengetahui bahwa dia sudah menikah. Scott mengaku padanya kalau dia adalah seorang duda. Amber menghubungi polisi setelah menyadari bahwa pacarnya itu terhubung dengan kasus istrinya yang sedang menghilang. Berdasarkan tanggal dan informasi yang disediakan oleh Amber, detektif semakin yakin bahwa Scott mulai berencana untuk membunuh istrinya 2 minggu sebelum hilangnya. Berharap Scott akan mengaku atau mengungkapkan informasi tentang keterlibatannya dalam menghilangnya Leslie, detektif memberi Amber perangkat untuk merekam percakapannya dengan Scott. Pada tanggal 15 Januari 2003, detektif memberitahu keluarga dekat Leslie tentang perselingkuhan Scott dengan Amber. Dan setelah mengetahui perselingkuhan itu, ibu Amber mengatakan pada para detektif bahwa dia yakin Scott telah membunuh putrinya. Pada tanggal 5 Maret 2003, kasus hilangnya Leslie direklasifikasi sebagai kasus pembunuhan. Pencarian besar-besaran yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah federal serta pencarian sukarelawan membuahkan hasil yang memilukan. Pada tanggal 13 April 2003, janin ditemukan di garis pantai Teluk San Francisco. Dan keesokan harinya, sisa-sisa dari tubuh wanita juga ditemukan, sekitar 1,6 km dari lokasi janin ditemukan. Pada tanggal 18 April, tes DNA memverifikasi bahwa penemuan itu adalah Leslie dan putranya yang belum lahir. Meskipun hasil otopsi tidak diumumkan, sumber anonim mengungkapkan bahwa jenazah Connor mengalami sedikit pembusukan. Ada luka di bagian sisi kanan tubuhnya dan seutas tali nilon meliliti tubuhnya. Sedangkan jenazah Leslie mengalami pembengkakan dan pembusukan, juga kehilangan kepala, lengan, organ dalam, dan sebagian besar dari kakinya. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Leslie mengalami 2 tulang rusuk retak serta rahim dan serviksnya tidak utuh. Ahli patologi forensik bersaksi bahwa organ yang hilang adalah kondisi yang sesuai dengan tubuh yang dibebani di pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan tenggelam dalam air laut selama beberapa bulan. Kepala, lengan, dan kaki Leslie tidak pernah ditemukan. Dokter menyimpulkan Connor telah meninggal dunia saat di dalam kandungan dan tubuhnya dikeluarkan dari tubuh Leslie yang sudah membusuk. Ketika kulit di atas rongga perut pecah karena proses dekomposisi alami, air laut memasuki rongga perut dan membersihkan sebagian besar dari organ dalam Leslie, termasuk Connor. Penemuan jasad Leslie dan Connor mengubah status kasus dari orang hilang menjadi pembunuhan, dan Scott Peterson ditetapkan sebagai tersangka utama. FBI dan Departemen Kepolisian Modesto melakukan penggeledahan forensik di dalam rumah. Polisi menggeledah lagi truk, kotak peralatan, dan juga gudang Scott. Mereka menemukan adanya jangkar beton buatan sendiri di kapal yang dibeli oleh Scott 2 minggu sebelum dia melaporkan Leslie menghilang. Diduga Scott menggunakan 4 jangkar, di mana 1 diikatkan ke masing-masing pergelangan tangan dan kaki Leslie untuk menenggelamkan tubuhnya di Teluk San Francisco. Polisi mencoba mencari jangkar di Teluk San Francisco tetapi tidak menemukan apapun. Menggunakan pelacak GPS yang mereka pasang di mobil Scott, detektif melacak Scott sudah pergi ke San Diego. Mengantisipasi Scott berencana untuk menghindari penangkapan dengan melarikan diri ke Meksiko. Detektif segera mulai memantau aktivitas Scott secara elektronik, tetapi mereka menemukan Scott telah mengganti mobilnya, membuat pelacak GPS mereka tidak berguna. Namun, akhirnya pada tanggal 18 April 2003,
detektif berhasil menangkap Scott di lapangan golf Torrey Pines di La Jolla. Saat itu dia bertemu dengan ayah dan saudara laki-lakinya untuk bermain golf. Saat itu Scott telah merubah warna rambutnya menjadi pirang, dan di dalam mobilnya ditemukan uang tunai senilai hampir 15.000 dolar Amerika, tablet Viagra, peralatan berkemah dan bertahan hidup, beberapa pakaian ganti, 4 ponsel, dan 2 kartu SIM. Polisi menduga hal itu semua menunjukkan Scott mencoba untuk menyamar dan melarikan diri ke Meksiko. Pada tanggal 21 April 2003, Scott didakwa di pengadilan tinggi dengan 2 tuduhan kejahatan, yang mana dia mengaku tidak bersalah. Karena publisitas yang gencar, hakim memindahkan persidangan ke San Mateo County untuk menghindari tuduhan pembelaan tentang bias juri dan memastikan Scott menerima persidangan yang adil. Persidangan Scott dimulai pada tanggal 1 Juni 2004 dan diikuti dengan ketat oleh media berita. Pada tanggal 23 Juni 2004, salah seorang juri diberhentikan oleh hakim. Juri tersebut terekam dalam video saat berbicara dengan saudara laki-laki dari Leslie. Hakim selanjutnya memperingatkan juri yang tersisa untuk tidak membaca, menonton, atau mendengarkan liputan media tentang persidangan tersebut. Dalam pernyataan pembukaan, jaksa penuntut mengatakan mereka akan menunjukkan bahwa Scott telah membunuh istrinya karena dia berselingkuh dengan Amber. Jaksa penuntut terutama merinci perilaku Scott pada hari-hari sebelum dan sesudah istrinya dilaporkan menghilang, termasuk memberitahu orang lain bahwa dia sedang bermain golf dan bertanya pada polisi apakah mereka telah menggunakan anjing pelacak jenazah. Jaksa penuntut juga menyatakan bahwa Scott menginginkan kehidupan yang bebas dari tanggung jawab dengan membunuh istri dan putranya yang belum lahir dan membuat jenazahnya di Teluk San Francisco. Dari pihak pembela, mereka menolak selai rambut Leslie yang ditemukan di kapalnya Scott, karena Leslie pernah mengunjungi kapal tersebut beberapa hari sebelum dia menghilang, dan bisa saja meninggalkannya pada saat itu. Karena tidak memiliki bukti langsung untuk menghubungkan Scott dengan kejahatan tersebut, jaksa penuntut mengandalkan bukti tidak langsung, yang menunjuk khususnya pada perilaku Scott sebelum, selama, dan setelah menghilangnya Leslie. Pada tanggal 3 November 2004, musyawarah juri dimulai dan nasib Scott diserahkan kepada juri. Setelah 5 bulan persidangan dan lebih dari 180 orang bersaksi, pada 12 November 2004, Scott dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada Leslie dan pembunuhan tingkat kedua pada Conner. Dan pada tanggal 13 Desember 2004, juri dengan suara bulat menetapkan hukuman mati setelah 11 jam musyawarah. Pada tanggal 16 Maret 2005, hakim menjatuhkan hukuman mati pada Scott dengan suntikan yang mematikan. Scott tetap terlihat tabah selama putusan hukuman tersebut dan menolak untuk membuat pernyataan. Sebelum dipindahkan ke penjara negara bagian San Quentin di tanggal 5 Juli 2012, Scott mengajukan banding. Pengacaranya mencoba kembali argumen bahwa peluang kliennya untuk menerima pengadilan yang adil berkurang karena publisitas yang luas. Selain itu, dia menegaskan bahwa hakim memperoleh keuntungan dengan mengecualikan calon juri yang menentang hukuman mati. Pada 24 November 2015, Scott mengajukan bandingnya yang kedua. Dan pada tanggal 24 Agustus 2020, hukuman mati Scott dibatalkan. Mahkamah Agung California membatalkan hukuman mati Scott setelah menyetujui argumennya bahwa calon juri didiskualifikasi secara tidak benar karena penentangannya mereka terhadap hukuman mati. Hukuman atas Scott diperintahkan untuk diperiksa ulang dengan fokus pada kejahatannya. Pada tanggal 23 Oktober 2020, jaksa mengumumkan rencana untuk mengejar tindakan yang sama, di mana mereka akan mengejar hukuman mati bagi Scott lagi.
Pada tanggal 8 Desember 2021, Scott dijatuhi hukuman ulang, yaitu hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat oleh hakim California. Sampai akhir, Scott tidak pernah mengakui pembunuhan terhadap istrinya yang sedang hamil dan juga anaknya yang belum lahir. Dia dan keluarganya selalu mempertahankan ketidakbersalahan. Dan selama persidangan, Scott menunjukkan sikap yang sangat aneh. Dia seringkali tampak tanpa emosi dan bahkan sosiopat. Scott menyalahkan pengadilan karena melabelinya sebagai orang yang mengerikan karena perselingkuhannya dan berpendapat bahwa karena ia seorang penipu tidak membuatnya menjadi seorang pembunuh. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!